Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naila Dwi Agustina dengan NIM C1C024150. Di sini saya akan menjelaskan tentang menganalisis PPN. Nah, pengertian PPN atau PPN masukan. PPN masukan atau juga dikenal sebagai pajak masukan merupakan pajak pertambahan nilai yang dikenakan ketika pengusaha kena pajak atau PKP melakukan pembelian terhadap barang atau jasa kena pajak. Adanya PPN masukan tidak terlepas dari tata cara umum PPN yang mengharuskan PKP melakukan pengkreditan atau pengurangan antara PPN keluaran atau pajak keluaran dengan PPN masukan. Nah, selanjutnya dasar hukum PPN masukan. Ini diatur oleh Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang PPN dan Pasal 9 Ayat 2 yang menyebutkan bahwa PPN masukan dalam suatu masa pajak dikreditkan dengan PPN keluaran pada masa pajak yang sama. Selanjutnya, PPN keluaran. Pajak keluaran adalah pajak pertambahan nilai terutang yang wajib dipungut oleh pengusaha kena pajak yang melakukan penyerahan barang kena pajak atau BKP, penyerahan jasa kena pajak JKP, ekspor BKP berwujud, ekspor BKP tidak berwujud, dan atau ekspor JKP. PPN keluaran merupakan pajak pertambahan nilai yang wajib dipungut oleh pengusaha kena pajak yang melakukan penyerahan barang atau jasa kena pajak di dalam negeri. Ekspor BKP berwujud dan BKP tidak berwujud serta ekspor JKP. PPN keluaran ini dipungut oleh PKP atas penyerahan BKP dari pembeli atau konsumen. Nantinya PPN keluaran yang dipungut oleh PKP ini akan menjadi kredit pajak yang harus dikredit dengan PPN masukan. Selisih antara PPN keluaran dan PPN masukan tersebut merupakan besaran PPN yang harus disetor PKP kepada negara. Namun, bila ternyata PPN keluaran lebih kecil ketimbang PPN masukan, artinya PKP mengalami situasi lebih bayar dan bisa mengkompensasikan lebih bayar itu dan mengajukan restitusi. Nah, PPN pengkreditan. Pengkreditan faktur pajak masukan adalah proses mengklaim kembali setiap PPN yang dibayarkan atas barang atau jasa dari suatu transaksi. Pengkreditan faktur pajak masukan adalah salah satu upaya untuk memasukkan kembali PPN yang telah dibayar. Namun, terdapat syarat-syarat yang harus diperhatikan pembeli dalam melakukan pengkreditan faktur pajak masukan. Pengkreditan faktur pajak masukan tidak bisa dilepaskan dari definisinya. Secara sederhana, istilah tersebut merupakan faktur pajak yang dibuat PKP yang telah membayar pajak pertambahan nilai atau PPN atas barang atau jasa kena pajak dalam satu periode masa pajak. Nah, nominal pajak keluaran yang dilaporkan lebih besar ketimbang pajak masukan, maka selisihnya merupakan PPN yang harus disetorkan oleh PKP. Nextnya, syarat dan batas waktu pengkreditan. Agar PPN masukan dapat dikreditkan untuk suatu masa pajak yang sama, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi dan berlaku untuk seluruh bidang usaha. Syarat-syarat tersebut antara lain yang pertama itu tercantum dalam faktur pajak lengkap atau dokumen tertentu yang diperlakukan sama dengan faktur pajak. Yang kedua, berhubungan langsung dengan kegiatan usaha. Ini artinya pengeluaran yang dilakukan oleh PKP untuk hal-hal di luar operasional usaha. Sementara untuk batas waktu PPN masukan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang PPN dan PPNBM adalah 3 bulan setelah berakhirnya masa pajak yang bersangkutan. Hal ini diatur dalam Pasal 9 Ayat 9 UU PPN dan PPNBM. Ditetapkan interval waktu 3 bulan setelah masa pajak bersangkutan itu tidak terlepas dari kemungkinan terjadinya kesalahan dalam penulisan faktur.
Nah, sebagaimana contohnya, faktur pajak juga dikirimkan oleh PKP yang menjual ke PKP membayar. Nah, kesimpulan dari materi PPN ini adalah PPN masukan dan PPN keluaran adalah dua elemen krusial dalam sistem pajak pertambahan nilai yang saling berkaitan. Selisih antara PPN keluaran dan PPN masukan menunjukkan pajak yang wajib disetorkan ke kas negara atau overpayment pajak yang direstitusikan. Proses kreditan PPN masukan terhadap PPN keluaran adalah mekanisme yang sangat penting untuk memastikan pajak hanya dihitung dari nilai tambahan.